turun lagi karena mengingat kita sedang dalam keadaan yang pandemi gitu. Nah, wajib pajak badan juga melaporkan rugi 5 tahun tersebut. Nah, apa yang menurut kalian apa sih dampaknya dari wajib pajak badan yang mendapatkan rugi gitu terkait pajak penghasilan? Apa kira-kira? Atau ada yang mau bertanya juga silahkan ya. Kalau saya sambil ngomong nggak apa-apa. Bisa aja. Apa sih kira-kira yang dampaknya gitu bagi wajib pajak badan yang mengalami rugi terkait pajak penghasilan? Apa kira-kira konsekuensi logisnya? Berkurang nggak pendapatan mereka tentunya? Nah, pajak penghasilan itu pajak penghasilan bagi wajib pajak badan itu dipotong berasal dari mana? Potongannya itu kenapa? Itu kan itu dari kita mesti lihat dari subjek dan objeknya, dari tarifnya gitu. Kemudian apa saja yang bisa dikenakan pajak penghasilan. Nah, menurut kalau untuk wajib pajak badan memang pajak penghasilan itu harus ya tentunya tidak bisa dipotong gitu kalau memang tidak ada penghasilannya, kalau memang usahanya rugi. Intinya sih seperti itu. Jadi otomatis kalau wajib pajak badan itu mengalami rugi, maka tarif pajak penghasilannya tidak bisa dibayar. Itu sih konsekuensi logisnya gitu. Memang sedikit berbeda gitu ya dengan wajib pajak pribadi gitu. Karena wajib pajak pribadi kita fokusnya kepada apakah besaran dari penghasilan setiap pajak pribadi itu sudah mencapai PTKP gitu ya 54 juta per tahun. Oke. Nah, karena itu apakah hal tersebut betul-betul terjadi atau tidak gitu ya dengan adanya kerugian tadi, alasan kerugian tadi, sehingga banyak wajib pajak badan yang menggunakan skema penghindaran pajak gitu. Sementara di sisi lain Indonesia tuh belum terlalu memiliki instrumen penghindaran pajak. Nah, di sini maksudnya adalah general and anti-avoidance rules ya. Jadi belum ada aturan-aturan secara general yang bisa mencakup dan komprehensif gitu terhadap mekanisme penghindaran pajak. Penghindaran pajak sudah pernah kita bahas ya sebelum ujian gitu. Tapi memang ini sangat menarik karena di Indonesia sendiri dengan sistem pemungutan pajaknya yang self assessment itu sangat memungkinkan gitu, memungkinkan ya para wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak gitu. Karena mereka semua harus menghitung sendiri ya kan, membukukan sendiri dan melaporkan sendiri sehingga kemungkinannya bisa cukup banyak potensi terjadi penghindaran pajak. Apalagi instrumen penghindaran pajak di Indonesia sendiri belum komprehensif, masih sangat terukur dan masih sangat sedikit gitu. Contohnya ada di pasal 18 gitu Undang-Undang Pajak Penghasilan misalnya. Oke, next. Nah, oke, jadi di sini juga ini data juga masih seperti data. Ini intinya adalah bahwa dalam penghindaran pajak nasional maupun pajak global maka perlu gitu dan ini juga sudah ya sudah sama juga dialami oleh negara-negara lain gitu ya bahwa potensinya harus ada mekanisme kebijakan atau aturan yang lebih komprehensif gitu dalam memanage potensi-potensi dari penghindaran pajak. Oke, next. Nah, ini yang terkait dengan pajak penghasilan dari orang pribadi atau karyawan. Nah, sepertinya kita sering dengar gitu ya, kalau wah orang kaya nih di Indonesia banyak, kayaknya semakin banyak orang tajir gitu di Indonesia. Nah, padahal kenyataannya yang membayar pajak itu hanya yang membayar pajak dengan tarif yang tertinggi gitu yaitu 30%, itu hanya 1,42% saja dalam 5 tahun terakhir. Jadi itu mungkin kira-kira hanya 0,03% aja dari penduduk Indonesia yang membayar pajak dengan tarif yang tertinggi gitu. Nah, nanti ke depannya ada wacana di sini juga nomor 3 kamu bisa lihat ya, karena jumlah tax bracket Indonesia lapisan dari tarif pajak progresif pajak penghasilan di Indonesia itu hanya 4 lapis gitu. Ada yang masih ingat nggak berapa persentasenya dari 4 lapis tarif pajak penghasilan? Kalau nggak pajak penghasilan kalau nggak salah awalnya 5% ya Bu, terus 15, 25, terus 30, udah nggak? Oke, awalnya berapa yang paling awal? Saya lupa Bu yang paling awal justru 5 bukan sih Bu, 5%. Lupa dikit ya. 5%.
Jadi setelah penghasilan itu lebih besar daripada PTKP 54%, maka setiap wajib pajak di Indonesia itu penghasilannya akan dipotong sebesar 5%, itu minimal. Jadi kalau dia punya penghasilan 50 juta sampai 200 juta, maka itu akan dikenakan tarif pajak progresif sebesar 5%. Gitu. Ya, dari 50 sampai 250 juta, sorry. Nah, 250 juta sampai 500 gitu. Itu pajaknya naik lagi 15% misalnya. Jadi memang lapisan dari tarif pajak progresif itu hanya 4 ya kalau di Indonesia. Nah, sedangkan di negara lain itu lebih banyak. Nah, Sri Mulyani, Menteri Keuangan juga rencananya akan menaikkan tarifnya sampai 5. Jadi 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Gitu. Jadi dinaikin lagi 5% itu tarif yang untuk tertingginya lagi untuk orang-orang yang punya penghasilan di atas 500 juta. Karena 500 juta, di atas 500 juta itulah baru membayar 30% dari pajak penghasilan gitu ya, tarif pajak progresif yang tertinggi. Oke, next. Nah, ini juga tadi bisa kita lihat di sini hanya sedikit ya, 0,03%. Nah, apakah benar memang hanya 0,03% dari wajib pajak di Indonesia yang punya penghasilan di atas 500 juta atau memang tidak terdeteksi dengan baik gitu ya. Itu sih intinya. Oke, next. Nah, tantangannya memang gini. Kalau tadi terkait dengan pajak penghasilan seperti itu gitu ya, bahwa ya satu tadi dari sistemnya self assessment mungkin, jadi belum banyak melakukan penghindaran pajak. Nah, yang kedua juga bracketnya mungkin harus dinaikkan lagi supaya yang lebih punya penghasilan di atas 500 juta mungkin nanti 1 miliar gitu ya, itu juga bayarnya akan lebih besar lagi, itu 35%, sehingga menambah lagi tentunya pemasukan dari sektor pajak. Nah, kalau PPN ini melihat akan memperhatikan apakah tarif PPN kita yang sebesar 10% itu sudah cukup memadai. Gitu. Karena memang kalau dilihat-lihat dari negara-negara lain, tarif rata-rata dunia saja 15,4%. Jadi jarang sekali negara yang memiliki tarif PPN serendah Indonesia. Nah, ini juga jadinya akan menjadi perdebatan gitu ya, karena memang Indonesia mengenal juga sih tarif dan memberlakukan tarif PPNBM. Masih ingat kan tarif PPNBM? Apa itu tarif PPNBM? PPN dan temannya, PPNBM. Barang mewah, Bu ya? Iya, barang mewah itu apa sih sebutan, apa sih kriteria dari barang mewah? Yang tadi Bu, mobil bukan Bu? Mobil apa semua mobil termasuk kriteria dari barang mewah? Yang MM-an mungkin Bu. Kalau barang mewah tuh biasanya bukan kebutuhan pokok gitu ya Bu. Terus yang dikonsumsi umum. Iya Bu, gitu. Jadi dia punya spek khusus dan dia tidak dikonsumsi umum, nggak semua. Misalnya contohnya bis gitu ya. Kira-kira siapa yang punya bis di rumah masing-masing? Saya sih nggak punya sih bis ya. Arnab, kenapa? Karena Bu, Arnab, Bu. Iya, bis itu juga walaupun kita ngeliatnya itu bis gitu, tapi itu barang mewah gitu. Kenapa? Karena nggak semua orang pakai bis. Gitu. Jadi spek-speknya khusus gitu ya. Rumah juga demikian. Nggak semua rumah kena PPNBM, tapi beberapa rumah itu pasti kena. Gitu. Jadi bukan berarti hanya bicara soal barang tertentunya, tetapi esensinya dari barang tersebut dikonsumsi oleh siapa dan dibelinya kenapa gitu ya. Karena prestis atau karena kebutuhan dasar. Gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang membedakan. Oke, baik. Saya rasa ada yang mau bertanya nggak so far untuk ini? Ya. Oke. Baik, kalau tidak gini, seperti grup yang sudah saya buat sebelumnya, kita kembali lagi ke grup masing-masing dan nanti ada mungkin bahan-bahan pertanyaan atau diskusi yang saya akan kasih dan nanti bisa dijawab oleh grup kalian gitu ya, supaya nanti setelah ini aja, setelah penjelasan ini. Oke? Ya.
Baik Ibu. Baik, Bu. Oke.